Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa iktikaf di Masjid Abbas Fatahillah, yang mana iktikaf ini adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika berada di 10 hari yang terakhir. Bahkan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asril awakhir. Beliau senantiasa melaksanakan iktikaf di 10 hari yang terakhir hatta yatawaffahullah, sampai beliau wafat. Ini merupakan satu dalil bahwasanya memang amalan yang kita lakukan seperti ini dengan iktikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan man ittakafa asran min Ramadan ka hajjataini wa umratain. Siapa orang yang iktikaf, ya, iktikaf 10 hari dari bulan Ramadan, maka seperti orang yang pergi haji, 2 pergi haji dan pergi 2 kali umroh. Nah, insyaallah semoga Allah kabulkan apa yang kita niatkan dan kita insyaallah mendapatkan pahala haji dan umroh. Kemudian yang kedua, apa itu mana dalil iktikaf? Dalil iktikaf ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 atau 87 ya. Dalam surah Al-Baqarah yang jelas. Di situ Allah nyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, jangan antum mubasyarah, jangan kalian ini melakukan hubungan ya dengan suami istri, dengan istri. Hunna itu perempuan, maknanya jangan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian. Bukan berarti hubungan itu bersetubuh, termasuk juga mencium atau berinteraksi langsung yang bisa menimbulkan syahwat. Sedangkan antum dalam keadaan beriktikaf di mana? Fil masajid, di dalam masjid. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya apa sih iktikaf itu secara syariat? Iktikaf secara syariat adalah muksun maksus. Yang pertama, muksun maksus. Yang kedua, li syakhsin maksus. Yang ketiga, fi makanin maksus. Yang keempat, biniyatin maksusah. Akan saya jelaskan. Muksun maksus, berdiam yang sudah ditentukan oleh syariat. Maksudnya adalah al-muksu fauqa tuma'ninatis shalah, atau al-lubsu fauqa tuma'ninatis shalah, berdiam dalam masjid seukuran lebih daripada tumakninahnya sholat. Tumakninahnya sholat kita tahu dengan ukuran kalimat subhanallah. Maka kalau kita mengucapkan subhanallah 2 kali duduk di dalam masjid, maka kita sah dengan menyatakan niat untuk iktikaf di dalam masjid. Bagaimana dengan murur? Kalau murur tidak sah. La yasihu al-murur fil masjid. Murur adalah masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Ini namanya murur, tidak berhenti. Beda dengan taraddud. Kalau taraddud bisa dikatakan yaqumu maqamal lubut. Walaupun dia tidak berhenti, tapi dia masuk pintu satu, keluar pintu itu lagi. Nah, itu masih bisa dikatakan sebagai al-mukus. Jadi yang pertama, muksun maksus. Maknanya harus berdiam di dalam masjid seukuran melebihi dari tumakninah sholat. Yang kedua, li syakhsin maksus. Ya, ditentukan juga dalam syariat bagi orang yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Jelas Islam, berakal, suci dari hadas besar. Kalau ada orang yang hadas besar, laki-laki junub, tidak boleh itikaf di dalam masjid. Perempuan haid, tidak boleh itikaf di dalam masjid. Ya. Kemudian selanjutnya, ini fi makanin maksus, di tempat yang sudah ditentukan oleh syariat. Apa syaratnya? Harus ayyakuna masjidan, harus berupa masjid, iktikafnya di dalam masjid. Bahkan ada sebagian ulama tidak sah iktikaf kecuali di masjid jami'. Ada yang mengatakan. Maka kalau ditanya iktikaf 10 hari yang terakhir, yang paling afdal adalah iktikaf di masjid jami'. Selain jami' boleh, tapi iktikaf di masjid jami' itu aula. Mana masjid yang bukan jami'? Seperti Masjid Abdul Aziz yang ada di Bedahan, masjidnya Ustadz Tur Hasim, itu bukan jami' karena tidak didirikan salat Jumat. Kenapa alasannya al-jami' aula?
Ada 3. Yang pertama, khurujan min khilaf man aujabahu, keluar daripada perbedaan pendapat pada ulama yang mewajibkan harus di masjid jamak. Yang kedua, likasratin nas, jelas kalau masjid jamak mesti banyak. Yang ketiga, ya, li'adamil khuruj fil yaumil jum'ah, tidak keluar ketika salat Jumat. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu untuk melaksanakan iktikaf 1 hari penuh, tapi yang paling enggak kita bisa al-jam'u bainal laili wan nahar. Ya, sunnahnya iktikaf yauman kamilan. Tapi kalau kita tidak mampu, paling tidak al-jam'u bainal laili wan nahar, menggabungkan antara malam dan siang. Jadi kalau begitu harus apa? Harus masjid. Sekarang bagaimana kalau majelis taklim tidak sah? Oh enggak, saya di dalam masjid taklim, dan juga mungkin ada yang di dalam musola, bagaimana? Juga tidak sah. Sekarang kalau misalnya di dalam musola saya mengerjakan ngaji Quran, beribadah, enggak apa-apa. Iktikafnya yang tidak sah. Bukan, dia tidak dikatakan iktikaf. Misalnya ada orang nih di masjid, misal duduk di masjid, ketiduran, duduknya ibadah, iktikaf. Ini kan di video kan mereka yang iktikaf di musola biar benar gitu, seperti di Jaya itu iktikaf di musola Asidik, dia kan baca kan di musola Asidik. Nah itu salat tasbihnya atau wiridnya termasuk itu gak sah. Oh iya, kalau sholatnya sah, sholat tasbihnya sah, wiridnya sah, hanya iktikafnya saja. Jadi kalau misalnya ada saudara kita katanya saya ingin menghidupkan 10 hari yang terakhir di musola, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh mengatakan itu iktikaf, nggak bisa. Nabi iktikafnya ada di masjid, bukan di musola. Saya mau nanya, perempuan yang haid boleh nggak duduk di musola? Boleh. Boleh nggak duduk di masjid majelis taklim? Boleh. Majelis taklim sama musola itu sama. Ya, tapi boleh nggak duduk di masjid? Nggak boleh. Ya, maka dikatakan di situ dalam ayat wala tubashiruhunna fil masajid, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu dalilnya. Jadi kalau tanya dalilnya iktikaf itu harus di masjid, mana? Itu Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, akifuna ya, itu adalah iktikaf. Tidak boleh melakukan interaksi dengan istrinya yang bisa menimbulkan syahwat, sedangkan antum kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya harus di dalam masjid. Yang terakhir biniyatin maksus, harus dengan niat. Bagaimana cara niatnya? Cukup mengatakan nawaitul i'tikafa fi hadal masjid lillahi ta'ala, atau ditambahi madumtu fihi lillahi ta'ala, maka Anda mendapatkan pahala iktikaf sunnah. Saya ingin iktikaf wajib, bagaimana biar pahalanya lebih besar? Ya, harus nadar, nggak ada cara lain. Iktikaf bisa jatuh wajib kalau kita nadar. Bagaimana caranya? Kita ucapkan dengan lisan, nadartu al-i'tikafa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian setelah lisan kita mengucapkan nadar, maka hati kita menghadirkan dengan mengucapkan nawaitu al-i'tikafa atau fardal i'tikaf al-manduri madum fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi ini berlaku untuk semua masjid. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Kalau ada orang nadar mau iktikaf di Masjidil Haram, nggak ada, harus pergi ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena keutamaannya beda. Tapi kalau misalnya nadar di Masjid Nabawi, terus akhirnya dia ada di Mekah, memenuhi nadarnya di Mekah, nggak apa-apa. Karena Mekah lebih banyak daripada fadilah keutamaan sholat di. Demikian juga di Masjidil Aqsa. Kalau ada orang nadar mau iktikaf di Masjid Abbas Al-Fatahillah, terus dia lakukan nadarnya di Masjid Al-Mukhlisin, boleh? Boleh, karena sama ininya. Maka dikatakan kalau kita ingin supaya sah di dalam beramal, harus memperbaiki niat. Kalau Sahibul Zubat, wasahih niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bin awali. Maka benarkan niatmu sebelum beramal. Kalau kita mau beramal, beribadah, harus membenarkan niatnya terlebih dahulu. Di mana tempatnya niat? Ada di dalam hati. Lesan mengucapkan hukumnya sunnah. Kalau mau kita sama-sama nadar, ya, nadar tu al-i'tikafa
fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Terus hadirkan di dalam hati nawaitu al-i'tikafa al-mandur, ya, atau boleh mengatakan nawaitul fardal i'tikaf ditambah fardhu karena hukumnya wajib. Fardal i'tikaf al-mandur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan agar bisa menjadi pencerahan buat kita bahwasanya boleh kita menghidupkan 10 hari yang terakhir di rumah kita, boleh di musola, boleh di majelis taklim, boleh, tapi ketika membahas tentang iktikaf tidak punya nilai. Nah, kalau ingin nilai iktikaf, pahala iktikaf, nggak ada yang lain, itu harus di dalam masjid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan yang kedua, bi fi'li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah iktikaf di majelis taklim atau musala, tapi beliau iktikafnya ada di dalam masjid. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.